jumlah jumlah sales ya dan biaya iklan itu menentukan besarnya penjualan itu 78%. Jadi ini penjualan motor itu dipengaruhi sebesar 78% itu untuk dua variabel, yaitu tenaga salesnya ya dan biaya iklan. Nah, variabel yang sisanya ya sekitar 22% itu dipengaruhi oleh lainnya. Kemudian yang penting ini ya, ini intercept, jumlah sales koefisien dan pengeluaran iklan koefisiennya. Kalau intercept itu artinya apa? Di sini 16 sekian itu artinya berapa itu? Artinya kalau toko itu ya tidak punya tenaga sales ya, dan toko itu tidak mau mengeluarkan biaya iklan, artinya jumlah salesnya 0, kemudian biaya yang dikeluarkan itu 0, maka toko itu tetap masih punya penjualan, omsetnya itu sebesar berapa? 16.769.395,6 rupiah. Artinya memang ya kadang-kadang kita toko dibuka aja cuma dibuka, modalnya dibuka, tetap ada pembeli yang datang. Kemudian yang koefisien jumlah sales ya. Kita lihat satuannya ya. Satuan sales itu kan satu itu orang, dua itu orang ya. Artinya apa? Koefisien ya sebesar 97203630 itu artinya kalau setiap penambahan satu orang sales ya, setiap penambahan satu orang sales itu ya, penjualan itu akan meningkat sebesar 9.720.363 rupiah. Jadi kalau toko itu nambah satu sales itu berarti nambah penjualan 9 juta sekian. Nambah dua orang sales berarti 2 kali 9 juta sekian. Nah, kemudian juga dengan biaya iklan ya. Biaya iklan itu adalah sebesar 7,5 ya atau 7,5 juta di situ. Nah, itu artinya apa? Setiap penambahan satu ya tergantung ini ya 1 juta atau 1 rupiah ya, penambahan sekitar 1 juta atau 1 rupiah nanti tergantung satuannya apakah pakai jutaan apakah pakai ribuan ya. Penambahan sekitar kalau di sini saya artikan sebagai 1 juta biaya iklan itu akan menambah penjualan sebesar 7,5 juta. Itu artinya ya. Jadi iklannya itu ditambah 1 juta, nambah pendapatannya itu 7,5 juta. Iklannya itu menjadi 2 juta, berarti penjualannya juga menjadi 2 kali 7,5 juta. Nah, itu artinya seperti itu. Nah, itu pemahaman mengenai melakukan estimasi dan prediksi. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ya, terkait dengan estimasi, ya, judulnya adalah penerapan teknologi untuk pengelolaan dan analisa big data. Nah, yang saya ambil itu adalah rumus dari Benford Law, ya, yang terkait dengan fraud kecurangan. Jadi nanti penggunaan rumus dari Benford ini bisa digunakan untuk mengestimasi atau mendeteksi adanya kecurangan atau tidak. Nah, kita lihat di sini analisa big data untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan ya. Latar belakangnya ya, kenapa perlu deteksi ya. Pertama, di fenomena itu bank menggunakan big data untuk mendeteksi pola aktivitas yang mencurigakan ya. Analis data nasabah mampu
mengidentifikasi transaksi anomali dan mencegah kecurangan atau penipuan, termasuk juga mendeteksi aktivitas pencucian uang. Kemudian dua, retailer ya, menggunakan big data untuk mendeteksi pembelian fiktif ya. Analis data, analisis data pelanggan mampu mengidentifikasi pembelian yang mencurigakan dan mencegah kecurangan. Misalkan pembelian dengan kartu kredit curian. Yang ketiga, ada fenomena juga ya. Perusahaan asuransi menggunakan big data untuk mendeteksi kecurangan. Analisis data pelanggan mampu mengidentifikasi klaim mencurigakan dan mencegah penipuan, misalkan pengajuan klaim palsu. Kalau di bidang kesehatan mungkin juga ya ada pasien BPJS yang fiktif gitu ya, atau klaim BPJS fiktif ya. Nah ini kalau jumlahnya besar itu kan big data. Nah big data akan mampu mendeteksi adanya atau mencegah kecurangan. Nah ini ada beberapa artikel yang saya tampilkan yang terkait dengan pencegahan kecurangan menggunakan analisa big data. Contoh pertama adalah healthcare fraud management using big data analytics ya. Jadi mencegah kecurangan dalam bidang kesehatan ya menggunakan analitika big data. Kemudian jurnal kedua itu statistical fraud detection review. Jadi ini melakukan review telaah ulang ya, kembali, view itu melihat ya. Berarti melihat kembali, menelaah kembali ya deteksi-deteksi terkait kecurangan menggunakan tools-nya itu statistik ya. Kemudian jurnal berikutnya adalah judulnya A Survey on Statistical Method for Healthcare Fraud Detection. Jadi metode yang menggunakan statistik. Nah, ini adalah contoh-contoh analisa deteksi kecurangan menggunakan statistik, menggunakan big data. Nah, ini yang akan kita pakai hari ini adalah deteksi kecurangan laporan keuangan atau kecurangan keuangan yang menggunakan Excel. Nah, dari mana kita bisa mendeteksi? Nah, ini ada teori yang bisa kita aplikasikan ke real ya gitu. Yang pertama adalah tahun 1881 itu Simon Newcomb. 1938 oleh Frank Benford. Nah, nanti kita pakai rumus yang kedua ya, pakai Benford Law ini. 1961 Roger Pinkham itu nanti akan memperkuat dari temuan Frank Benford, dan 1992 Mark Negrini itu nanti akan menggunakan Benford Law itu untuk riset ya. Nah, bagaimana temuan dari pertama Simon di sini ya, Newcomb di sini ya. Nah, ini Simon Newcomb itu look at frekuensi ya. Jadi dia melihat atau memeriksa ya frekuensi, itu artinya sering munculnya penggunaan different digit in natural number ya. Jadi dia melihat frekuensi munculnya angka-angka yang berbeda-beda, dan temuannya adalah a multi-digit number is more likely to begin with one than any other number. Jadi munculnya angka 1 itu lebih banyak ya, lebih sering muncul dibandingkan angka yang lainnya. Nah, contohnya ini. Nah, Simon Newcomb itu dia terinspirasi oleh dulu namanya buku tabel algoritma ya, buku tabel ini.
Nah, buku tabel itu pada halaman 1, 2, 3 terusnya ya 11 terusnya itu lebih banyak rusaknya dibandingkan halaman-halaman yang terakhir. Makanya dia mungkin ada kebetulan ini ya, sering kebetulan halaman pertama itu sering rusak dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini kemudian tahun berikutnya terinspirasi oleh pendapat Simon Newcomb ini, Frank Benford itu meneliti lebih jauh ya. Di Frank Benford itu analyze ya, di sini menganalisa 20.229 ya. Satu set grup dari angka-angka ya yang meliputi apa? Area of river ya. Jadi luasnya sungai ya. Kemudian baseball average ya, rata-rata lemparan baseball. Kemudian atomic weight berat atom, electric field, tagihan elektrik dan semuanya ya. Semua angka-angka itu dia pelajari ya. Sebanyak 20.229 set ya, masing-masing. Nah, kemudian dia menyimpulkan ya di sini ya, multi-digit number beginning with ya 1, 2, 3 appear more frequent than multi-digit number beginning 4, 5, 6. Artinya apa? Angka yang dimulai dari 1, 2, 3 itu terlihat lebih sering muncul dibandingkan dengan angka yang digitnya itu dimulai dari 4, 5, 6. Nah, ini dia melihat seperti itu. Nah, kemudian disainkan ya, diilmiahkan oleh Roger S. Pinkham ya, dia kemudian membuat analysis of matematika statistik ya itu ya. Nah, terakhir kemudian Mark J. Nigrini itu membuat Benford Law Application for Forensic Accounting. Nah, ini dia sudah menerapkan hukum Benford itu untuk aplikasi yang sebenarnya sains ya, yaitu forensic accounting, auditing, dan fraud detection. Nah, hukum Benford itu seperti apa ya? Hukum Benford itu adalah fenomena matematika yang menyatakan bahwa angka digit pertama dari suatu daftar angka yang natural akan memiliki harapan frekuensi kemunculan secara logaritmik ya, dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi angka D itu kan D ini 1, 2, 3 ya, berarti nanti rumusnya munculnya angka 1 itu berapa? Berarti log dari 1 ditambah 1 per D1. Ini rumusnya, sehingga menurut hukum Benford ya, angka secara alami itu adalah angka 1 itu kemungkinan itu nanti munculnya 30%. Angka 1. Angka 2 ini digit pertama ya, digit pertama munculnya angka 2 itu akan berkisar sekitar 17,61%. Angka digit pertama 3 itu nanti akan muncul itu sebesar 12,49% dan seterusnya sampai digit pertamanya itu angka 9 itu munculnya paling bontot yaitu cuma 4,5%. Nah, kalau dibuat diagram itu seperti ini. Jadi secara alami itu angka 1 itu pasti punya nilai tinggi 30,1%. Ya. Angka yang paling sering tidak muncul itu angka 9. Nah, ini digunakan sebagai standar untuk ya, mendeteksi apakah angka-angka yang disajikan itu angka yang normal atau tidak. Kalau angkanya normal, itu kemungkinan besar angka 1 itu sekitar 30%. Angka 9 itu akan berkisar 4,5%. Nah, makanya kalau angkanya tidak normal, berarti kemungkinan apa? Ada manipulasi angka. Nah, ini nanti akan kita praktekkan di sini. Hukum Benford dikembangkan
ya, dengan statistik chi-square. Nah, hukum Benford itu tadi. Nah, barusan saya sudah men-share ya file Excel itu adalah angka normal, angka natural. Ya. Itu nanti dibandingkan dengan statistik chi-square itu benar nggak itu? Frekuensi kemunculan angka-angka dalam hukum Benford itu nanti disebut sebagai frekuensi harapan dari suatu pengamatan. Nah ini penting, nanti simbolnya adalah E. E itu nanti ekspektasi atau expected. Ini jangan lupa ya, nanti mohon teman-teman mahasiswa, frekuensi harapan itu nanti simbolnya E. E itu adalah ekspektasi atau expected. Yang kedua, frekuensi kemunculan nyata dari masing-masing angka dalam suatu pengamatan atau observasi. Ini nanti kita sebut sebagai frekuensi aktual atau dalam simbol statistik. Nanti kita ngitung statistik itu simbolnya apa? O. O itu adalah observasi. Kemudian chi-square itu untuk menguji apakah ada perbedaan signifikan. Signifikan itu bermakna, dalam bahasa Jawa itu banget ya. Bedanya gimana? Beda banget. Nah, banget itu statistik signifikan. Misalkan saya dengan apa Mas Anang, Mas Suda, beda enggak? Enggak beda, karena sama-sama bagus. Saya dengan Mas Bagus sama-sama bagus enggak? Beda Pak, bedanya banget. Nah itu banget itu secara statistik signifikan. Kan dengan Mas Ferry beratnya jauh beda enggak? Bedanya banget enggak? Banget Pak. Kalau dalam statistik artinya apa? Signifikan. Perbedaannya itu signifikan. Itu banget atau bermakna. Ya. Nah, kalau dalam penelitian namanya pengaruh signifikan. Pengaruhnya itu banget. Nah, hukum-hukum hukum Benford ini sudah banyak dipakai dalam mendeteksi kecurangan itu ya. Nah, ini saya contohkan ini temuan-temuan dari jurnal-jurnal ilmiah ya. Hukum Benford telah banyak diterima sebagai alat bantu yang efektif dan simpel untuk membantu proses audit guna mendeteksi potensi fraud. Itu oleh Lu tahun 2014 ya. Penelitian lain oleh Quinn tahun 2016 itu menyatakan bila disimpulkan adanya deviasi terhadap hukum Benford, deviasi itu penyimpangan ya. Dimungkinkan adanya potensi kecurangan atau telah dilakukannya pengubahan terhadap data itu. Jadi kalau ada deviasi yang tinggi terhadap Benford Law tadi, itu berarti kemungkinan potensi kecurangannya itu tinggi. Kemudian, nah ini yang akan kita pakai. Dengan Microsoft Excel, maka proses analisis data berbasis hukum Benford dan uji statistik menjadi lebih mudah dilaksanakan. Nah, karena ini karena ada kata-kata lebih mudah dilaksanakan, ya sudah saya jadikan materi. Hukum Benford itu akan cocok dipakai untuk mana saja. Ini ada yang cocok dan ada yang tidak cocok ya. Yang pertama ini, himpunan bilangan yang dihasilkan dari kombinasi bilangan matematika. Ya, kombinasi bilangan matematika itu dari dua distribusi. Contohnya, piutang itu berasal dari jumlah yang terjual dengan harga atau penjualan itu ya. Barang yang terjual dengan harga. Atau utang, pembelian dengan harga. Itu bisa dimasukkan cocok untuk menguji hukum Benford. Data tingkat transaksi, ya ini apa? Ya, transaksi terkait dengan pencairan, penjualan, pengeluaran kas, dan seterusnya. Pada kumpulan data yang besar, semakin banyak pengamatan atau datanya itu semakin baik. Contohnya apa? Transaksi dalam 1 tahun, itu kan banyak ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu banyak banget, cocok dengan ini.
Nah, kemudian akun yang sesuai ya, rata-rata kumpulan angka lebih besar dari median dan squareness yang positif. Kumpulan dari nomor-nomor akuntansi yang banyak. Nah, ini yang penting. Hukum Benford itu tidak bisa dipakai untuk apa? Kumpulan nomor dari yang sudah ditetapkan. Contohnya nomor polisi. AB 1234 AA itu nggak bisa sebagai hukum Benford karena itu apa? Itu adalah fungsi dari apa legal di situ. Kode pos, nomor faktur nggak bisa karena itu sudah ditetapkan. Angka-angka yang dipengaruhi oleh pemikiran manusia, ya. Angka-angka psikologis. Kemudian akun dengan jumlah besar dengan nomor spesifik perusahaan. Itu misalkan ada pembatasan ya. Misalkan Anda diminta untuk transaksi-transaksi apakah itu mengikuti hukum Benford tidak. Kalau itu transaksinya dibatasi, itu nggak bisa. Nah, contohnya misalkan kasir itu dia mengelola dana kas kecil hanya sampai maksimal 5 juta. Ya nggak bisa. Karena apa, angkanya dibatasi cuma 5 tertinggi. Kan? Angka digitnya 5. Oke, dan seterusnya ya. Dan yang paling bawah, di mana tidak ada transaksi yang tidak dicatat ya. Contohnya pencurian, suap, kecurangan kontrak itu tidak bisa kita catat. Oh, terjadi kecurangan, itu normal, kan nggak bisa. Kecurangan, suap itu kan memang tidak ada transaksinya. Nah, ini normalnya seperti ini ya. Kita melihat kalau normal itu seperti ini. Di dunia itu yang tengah itu biasanya yang paling tinggi. Normal. Yang tidak normal itu ya berarti ini atau kemiringan kemencengannya itu negatif atau positif. Orang yang pinter banget itu ya sedikit, orang yang bodoh banget itu sedikit. Orang yang banyak pun rata-rata. Orang yang makannya sedikit itu ya sedikit. Orang yang makannya banyak banget ya sedikit. Yang lainnya apa? Rata-rata makannya normal. Hari ini puasa, orang yang ya, puasa itu banyak. Ya. Orang yang puasanya itu tidak mau sahur, tidak mau buka ya sedikit. Orang yang tidak puasa sama sekali ya sedikit. Nah ini penormalannya seperti itu. Nah ini adalah seperti tadi sebetulnya data tipe-tipe data yang tidak bisa dilakukan dengan hukum Benford. Oke, langsung saja ya di Excel Anda itu sudah dibuka ini Excelnya. Sudah dibuka, silakan Excelnya dibuka dulu. Ini adalah saya ambilkan dari data Workbench, yaitu apa? Populasi 258 negara mulai tahun 1960 sampai 2022. Coba saya cek. Ini saya ambilkan dari Bank Dunia. Bank Dunia itu ternyata punya data ini ya, canggih ya. Mungkin dia untuk Indonesia datanya berapa ini jumlah penduduk Indonesia? Nah ini saya kasih kuning ya. Indonesia itu jumlah tahun 66 60 itu jumlah penduduk Indonesia itu oleh Bank Dunia itu dicatat 88 juta. Kemarin tahun berapa? 2022 ya. Nah, 2022 itu penduduk Indonesia itu 275 juta. 22 nih. Nah, dia punya data tahunan ini, hebat ini dia. Karena dia digunakan untuk analisa tiap negara ya. Nah, yang jadi masalah, apakah angka-angka ini populasi penduduk dunia itu mengikuti hukum Benford tidak? Oke ya, mengikuti hukum Benford tidak? Oke, kita balik lagi sini. Nah, tugas Anda hari ini ya.
Walaupun ini puasa ya, tapi tetap ada tugasnya. Nah, kalau tugasnya hari ini tuh enak ya. Kalau tidak tahu tanya sebelahnya aja. Buatlah tabel di sebelah kanan data dengan baris first digit dan baris tahun. Jadi Anda nanti Excel itu di sebelah kanan, jadi ini ya di sebelah kanan yang cari yang kosong, mana ini? Nah, cari yang kosong, kemudian di sini Anda tulis apa tulisannya tadi? First digit tahun 60, first digit tahun 61, first digit tahun 62, sampai first digit tahun 2022. Kalau lebih lengkap lagi, biasanya first digit itu ditulis negara. Tapi lama banget nggak ya? 258 negara. Silakan yang online ya dari data Excel ini, tolong di sebelah kanan, paling kanan yang kosong. Nah ini itu ditulis first digit dan tahun. Seperti ini. First digit dan tahun. First digit dan tahun. Tahun first digit tahun 1960. Nah itu ya. Ini Anda isinya ini dulu. Saya tunggu 3 menit. First digit untuk tahun 1960 berapa? First digit untuk tahun 61 sampai first digit tahun 2022. 3 menit dari tadi. Penting isi judulnya dulu. Judulnya sampai 2022. Sampai 2022 sampai 2022. Kopi tapi first digitnya itu sampai 2022. Jadi kalau di apa slide saya itu cuma 60, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1965. Anda harus ya, membuat sampai digit first digitnya itu 2022. Kalau first digit itu nanti di copy ke kanan itu di slash. Harus pakai rumus ini. Yang sudah siapa? Sudah ya. Bari? Oh, Bari. Yang negara itu ya kan dari vertikal transform di transform kan. Dari kolom. Oh. Ya nggak usah aja, yang penting itu dulu. Saya tahunya dia di transpos itu ya. Ya, ya. Oke.
Oke ya, kita lihat di sini first digit, ya. 1960 itu mengacu pada sel berapa? Sel F4 ya, F4. Nah, kemudian kita bold, kita kasih kuning, dan kita kasih arsiran garis ya. Kita perbaiki formanya rata tengah ya. Nah, ini sudah ini ya. Nah, kemudian langsung saja kita copy ke kanan. Ya, sudah anu ya, first digit sampai 2020. Oke, apakah ada yang belum bisa? Kalau negara agak sulit ya, ini mungkin ya. Oke, yang penting first digit dulu aja sama tahun. Nah, yang berikutnya ini isikan sel untuk menampilkan digit pertama dari setiap tahun pada setiap negara. Nah, contohnya yang di sini ya, paling negara paling apa pertama itu apa di sini? Negara Aruba ya. Apakah ada yang kenal Aruba? Aruba ya. Itu dia first digitnya berapa? 5. Maka kita akan mengambil ya, first digitnya 5 itu adalah nanti bagaimana pakai rumus ini. Left di sini, left. Ya. Ya, sama dengan left cari yang di apa? Di apa function itu ya, function left kemudian ada di sel mana? Kalau di sini selnya D5 ya. Coba kita lihat selnya D5 enggak? Ini D berapa? Oh E ya. E berapa ini? E5. Ya. Kemudian dikasih koma 1. 1 itu artinya apa? Ya digit pertama. Kata ke belakang dulu. Nah, kemudian Anda nanti kemudian mengcopy. Nah, kalau jadi 567, nah itu harus pakai apa? Absolut. Pakai absolut. Dolar. Jadi apa yang D5 itu dikasih absolut. Kata ke belakang. Apa? Di bawahnya itu ya. Mana ya? Dari angkanya kan ya, tidak lengkap berarti ya.
Iya itu yang bantu itu ya mempertanyakan informasi dia kan jadi orang dia berada kan tanya itu jadi ada Lab ya, fungsi lab. Oh, cari lab. Oke, lab. Teksnya ada di D berapa? Ada di sel berapa ya? Tadi sel E ya. Memutarnya. Oke ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini first digit ya, bisa kita lihat first digit dan dirapikan tabelnya. Kalau terlihat sekilas memang akan satu itu muncul banyak ya, itu satu itu. Kayak Indonesia kan 175, berapa? 275 ya, dua berarti. Tapi tahun 6088. Nah, kemudian sudah semuanya ya. Nah, kemudian
membuat tabel seperti yang Benford lakukan. Digit 1 itu ada berapa jumlahnya, yang menggunakan digit 1 itu ada berapa sel. Nah, rumusnya adalah count if ya. Hitunglah jika range-nya itu mulai dari Aruba tadi yang 60 sampai negara terakhir itu apa? Negara apa? Zimbabwe tahun 2022 sampai dengan negara Zimbabwe tahun 2022. Ya, jadi count if range itu berarti nanti E5 sampai Zimbabwe 2022 itu ada di apa berapa itu? Ada di DZ ya, DZ 270 range-nya. Nah, Anda harus membuat dulu tabel apa Benford. Tabel Benford itu seperti ini ya. Digit 1 2 3 4 5 9 kemudian kon ngitung. Kon tuku, kon ngitung. Jadi kayak orang Jawa ya, kon ngitung. Iya, orang Jawa ya. Counting, kon ngitung, counting, kon ngitung. Oke, Anda membuat tabel di sebelah kanannya yaitu digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian count di sini count-nya ini. Count-nya manual, tapi yang di bawahnya count itu pakai rumus ini count if. Nah, jadi sekali lagi Anda membuat tabel namanya tabel Benford, ya, Benford Law yaitu digit 1 2 3 4 5 9 itu manual dan count-nya, count. Quick count. Range D-nya itu angka 1 itu loh, angka 1 itu letaknya di yang mana? Nah, ini lah contohnya ini count if range-nya itu apa? Kalau di sini B 5 sampai D apa? DS 270. Kemudian EB 10 itu selnya 1 itu ada di mana? Selnya 1 itu ada di ya, tabelnya digit angka 1 itu ada di sel mana? Kalau di sini namanya E81 810 kan. N itu 1 dari N itu 1. Nah, kamu mengacu ke sel mana? 1 itu di D berapa? D1 itu acuannya di sel apa itu? Kalau 1 itu ada di D 250 ya tulis 250. Acuannya kemana? Count if range. Tapi range-nya ingat itu diberi apa? Absolut dolar. Karena nanti mengubah semua biar tetap. Ya, kita buat dulu tabel Benford, yaitu yang di sini adalah digit 1 2 sampai 9 ya. Kemudian di sini apa? Oh.
Sudah ketemu hasilnya belum ya? Berarti yang disalahkan mas Excelnya. Ya, dari yang ini sampai sampai 22. Terus ini absolutan FN F4. Ya, berarti angka satunya 4. Sama dengan N itu ya N1 itu letaknya di mana, N2 itu letaknya di mana. Kadang-kadang ada yang koma, ada yang titik koma. Oke, kita cek ya. Conif, nah ini sudah ada kan? Conif, oke. Range-nya ada di sini ya. Range-nya mulai aruba, aruba 61 ya, sampai 61 atau 60 ya tuh. Enam puluh ya. Kemudian tahunnya ya. Oh, baru kurang satu ya kayaknya. Kemudian kriterianya ada di sini. Oke, saya tak cek dulu ya ini. Oh iya, 60 enggak tak tulis ya, kurang. Oke, tak perbaiki lagi. Dolar itu pakai FN dan F4.
Tapi kalau dari dari tanpa nanti sampai dari ke income itu, nah nanti itu dulu, nanti berikutnya baru Hongkong sampai ke selatan, baru mau kalau itu oh. Oke ya, kita cocokkan ya, apakah digit 1 itu jumlahnya sama enggak? Oh beda. Oh berarti saya tak anu dulu, tak ya. Saya yang 60 belum masuk nih. Belum masuk. Tapi ini harus bertahan. Oke, apakah hasilnya sama enggak? Sama ya. Berarti coba harus sama harusnya sama. Harus sama ini ya. Rumusnya adalah count if range-nya, tapi karena range-nya itu sudah tetap, kita pakai absolut ya. Kita kunci range-nya ya. Kita kunci pakai dolar itu. Kemudian setelah itu mengacu di digit nomor 1, yaitu kalau di tempat saya EC ya, EC 5. Apakah ada yang belum selesai? Itu teman yang menyesatkan. Oh iya. Bisa loh. Mau pakai titik koma.
Hasil sama yang itu yang nomor 9-nya, angka 9-nya. Otaknya ada yang Hubungan cuma dari ini itu juga tujuannya sebenarnya nanti tidak bahan bawah. Nah, dari sini ke sana sebenarnya jadi mana? Beda. Berarti rumus ini ada yang salah ini. Ini 16.000 kan, punya Mbak Kiki 16.700. Ini 600. Ada yang salah rumus ini. Rumus ini yang di sini. Ada yang salah. Yang kan berarti yang kan. Yang bisa. Yang lainnya ada yang salah. Bisa ditarik lagi. Emangnya hubunganmu. Tapi coba aja itu signifikan nggak itu? Coba nanti kita cek ya. Kemudian berikutnya buatlah grafik tabel. Buatlah grafik tabel. Itu artinya ini kita apa? Kita blok. 1, 2, 3, 9 itu kita blok akunnya, kemudian kita pilih membuat tabel ya, insert ya. Insert apa misalnya? Ya, kita pilih aja ya yang mana itu. Misalkan ini ya, pakai bar ya. Grafik bar. Balok. Bar itu dari kata balok, malah. Oke, secara umum terlihat ya, terlihat bahwa memang digit 1 itu terlihat lebih banyak frekuensinya ya, munculnya itu lebih banyak di atas 4.500. Semakin lama digit 2, 3, 4, 5, 6 itu ya trennya itu mengecil. Nah, ini secara umum terlihat bahwa populasi penduduk masing-masing negara itu mengikuti hukum Benford. Jadi secara natural memang angka 1 itu mengikuti hukum Benford. Berarti ini kalau kita balik lagi pada secara kajian ilmiah, bahwa angka ini mengikuti hukum Benford berarti kemungkinan tidak ada potensi adanya manipulasi data. Jadi kemungkinan besar ya, karena kita belum menguji secara statistik ya, kemungkinan besar ini tidak ada ya manipulasi jumlah penduduk. Nah, berarti Bank Dunia itu bisa menyatakan bahwa data yang dia punya itu ada data yang benar. Data yang memang disajikan secara normal. Jadi tiap negara itu ternyata mengirim ya, memberikan data yang benar, yang normal. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah memvisualisasi. Kita sudah masuk ke analitika dan ke visualisasi. Ada pertanyaan? Berikutnya. Berikutnya. Nah, sekarang untuk penelitian. Tujuannya, kalau ini kita jadikan penelitian, itu kita tidak bisa menganalisa seperti tadi ya, dalam bentuk apa visual saja ya. Tetapi kalau penelitian itu harus dibuktikan benar atau tidak secara signifikan. Nah, ini tujuan penelitian adalah menguji distribusi frekuensi angka digit 1 atau pertama dari suatu urutan angka kejadian dengan menggunakan hukum Benford dan chi-square. Benford itu tadi apakah angkanya 1 itu adalah 30% dan seterusnya ya. Dan chi-square itu untuk menguji perbedaannya itu signifikan tidak. Nah, berikutnya adalah hipotesisnya apa? Hipotesis itu adalah apa artinya hipotesis? Ya, dugaan atau kesimpulan sementara. Kenapa sementara? Karena belum diuji. Baru baru tadi kan menduga. Oh, ternyata ini mengikuti hukum Benford, baru menduga. Belum diuji. Itu berarti hipotesis. Nah, tahapnya ini agak mumet kayak ini. Tapi ini yang penting ya. Yang penting itu ini sudah kita kerjakan ya. Lab tadi ya. Formula X itu lab itu sudah. Conif sudah toh? Sudah ya, enggak masalah. Menghitung presentasi. Nah, sekarang menghitung presentasinya. Bisa enggak ini kita hitung presentasinya? Sampai pokoknya totalnya harus 100%. Yuk kita hitung dalam bentuk prosentase. Ini berarti prosentase. Prosentase ini datanya itu data expected atau data observasi ini. Observasi ya. Observasi. Data aktual, observasi atau O. Ya, observasi. Nah, silakan dihitung dulu dalam bentuk presentasi. Digit 1 dengan jumlah 4.656 itu berapa persennya? Caranya bagaimana? Ya, ini dijumlah dulu. Konnya itu dijumlah dulu. Kongnya itu dijumlah dulu. Ya. Pakai Excel. Oke, ini kemudian 166 ini kita absolutkan ya itu ya. Ini rumusnya adalah kon digit 1 yaitu 4656 dibagi kalau secara manual ya tulis saja 16665 dalam bentuk persen.
Nah, hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah digit 1 itu jumlahnya 27,94. Benar ya? Digit 2 itu hasilnya adalah sebanyak muncul digit 2, angka 2 itu 17,05%. Digit 3 muncul sebanyak 13,41%. Digit 4 10,66% dan seterusnya sampai digit 9 5,01%. Ini secara manual ya. Atau kalau tidak manual ya pakai acuan di sini ya. Nah, ini di sini kasih dolar. Dolarnya adalah klik FN F4. Nah, ini. Nah, oke ya, dilihat hasilnya sama ya ini ya. Sama. Oke, berikutnya kalau sama menghitung masing-masing persentase. Yang berikutnya membandingkan distribusi frekuensi aktual. Aktual tadi observasi ya dengan harapan. Harapan itu punyanya apa? Expected itu punyanya Benford. Nah, kita cari rumus Benford. Benford, mana nih rumusnya? Nah, ini. Bisa nggak sekarang kita pakai hukum Benford? Yaitu munculnya, ini observasi sekarang, ini ekspektasi. Oh, bacanya habis. Bacanya habis. Nah, tak ngisi baterai dulu. Oke ya, kita pakai rumusnya Benford, yaitu log, ya sama dengan log 1 ditambah seper D itu ya, D-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti log, itu rumusnya adalah log. Berarti di sini sama dengan log 10 ya ini ya, log 10. Kemudian 1 ya. 1 ditambah 1 per yang digit 1 ini.
Ada di EC5 ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan tadi apa di sini? Log ya. Log berarti di situ log. Ini ya, log. Terus apa lagi? Log 10 ya. Log 10 sama log itu sama aja ya, Pak? Sama ya. Log sama log 10. Ya udah log 10 aja. Contohnya log 10 ini screenshotnya. Log 10. Kemudian apa? Kurung ya. Kurung. Kemudian setelah kurung apa? 1. 1 ditambah, ya kan? Ditambah. Kemudian apa lagi? Ditambah 1 per. Nah, itu harus kurung dulu. Harus kurung dulu ini. Ditambah kurung dulu 1 per dibagi yang digit 1 ini ada letaknya di mana? EC 5. Kurungnya double berarti ini kurungnya. Kemudian di enter. Di enter. Kalau Benford itu rumusnya nanti angka satunya itu jadi 30% itu kalau Benford. Nah ini rumusnya ini. Satu per mengacu ke titik satu itu kurung dulu kurungnya 2 kali itu. Ini jadi namanya disamakan sama presentasi produk. Ini sama bikinnya sama 25. Ya, kan sama seperti ini kan kalau dengan 19 Hei, ya. Ya, dibuat presentnya sama seperti yang observasi ya. Ini punyanya Benford. Kita konversi ini jadi persentase digitnya ini. Hasilnya ini data ya. Data kalau ini Benford atau ekspektasinya. Nah, ini nak dibuat bisa nggak ya? Coba kita cek dulu.
Oke, silakan dibuat ini tabel perbandingan ya, karena di sini diminta secara grafikal dan chi-square. Itu bisa juga tampilannya ya, silakan dibuat tampilan yang mungkin lebih enak dilihat ya. Insert, start. Oke, ini mungkin lebih bagus ya. Ya, ini perbandingan. Kalau yang biru itu adalah data observasi. Kalau yang garis regresi atau warna apa orange itu adalah Binford. Ya, silakan menampilkan tampilan grafik ada dua yang perlu kita bandingkan, yaitu data observasi dengan Binford. Kalau diberi judulnya ya ini. Ya. Nah, mungkin seperti itu. Lebih enak kita membandingkan. Tapi juga Anda boleh pakai cara yang jadi kita kalau model combo itu enak kan?
Dua itu dibandingannya lebih enak pakai combo. Combo itu yang satu pakai bar, yang satu pakai line. Ini combo. Kalau yang bagus kan pakai bar semua. Combo aja. Jadi ya ini combo. Combo itu ya satunya pakai bar, pakai apa balok-balok. Ya. Kalau balok di sini adalah menandakan itu adalah data observasi, data faktual, dan yang berikutnya adalah grafik garis ya, line yaitu Benford. Artinya terlihat di sini bahwa data penduduk setiap negara pada masing-masing negara itu hampir mengikuti hukum Benford. Ada yang di bawahnya hukum Benford, ada yang di atasnya hukum Benford. Tapi ini kelihatan hampir mirip gitu ya. Kecuali kalau yang terindikasi kecurangan ya, manipulasi data itu ada penyimpangan yang tinggi, ada di atas sekali atau ada di bawah sekali dari garis Benford. Berikutnya, nah ini penting ini untuk mungkin ujiannya pakai ini. Yang penting udah ada bocorannya. Chi-square dihitung dengan rumus ini, yang penting ini. O itu adalah observasi dikurangi dengan E itu adalah ekspektasi. 2 itu artinya pangkat 2 ya. 2 itu artinya pangkat 2 di sini. Kuadrat. Kemudian dibagi dengan E. Oke ya, sekali lagi. Chi-square rumusnya adalah O dikurangi dengan E, observasi dikurangi dengan ekspektasi. Setelah itu, setelah dikurangi, kemudian pasti ada yang plus ya, hasilnya ada yang minus. Kemudian dikuadratkan. Nah, 2 ini 2 kuadrat. Kali 2. Kalau di Excel itu dikasih apa ya? Saya lupa. Apa ya? Apa? Kemudian setelah itu dibagi E. Berarti kita pakai ini dulu. Baris berikutnya O dikurangi E. Baris pertama O dikurangi E. Maaf ini saya pindah lagi ya ini. Grafiknya yaitu O dikurangi E. Ini ya. O dikurangi minus E. O observasi dikurangi dengan ekspektasi. Juga ini O dikurangi E. Sudah? Kalau sudah, rumusnya apa lagi? Dikuadratkan, ya, dikuadratkan atau kali 2. Berarti kita ambil yang ini dikuadratkan pakai apa ya kuadrat itu? Kalau Excel. Oh ini, shift 6 itu ya, shift 6. 2. Shift 6. Shift 6. Shift, kemudian diklik yang 6 itu ya, yang 6. Shift. Ya, di tombol keyboard itu shift. Kemudian pencet nomor 6 itu kan ada simbol apa? Panah ke atas itu ya. Kemudian enter.
Oke, ini berarti wah, ya. Apa? Nanti, ini kan anu dulu, dikuadratkan dulu kan ini, dikuadratkan, baru nanti bagi E. Ini saya perbaiki dulu, biar E-nya nggak muncul, E-nya nggak apa-apa. Oh, dikurangi E pangkat 2 ya. Maaf ini lah, pangkat 2-nya bunyi. Nah, terakhir di apa? Kuadratkan ya. Dibagi E, dibagi ekspektasi. Berarti O dikurangi dengan E pangkat 2 dibagi E. Ini tinggal dibagi E aja. Dibagi E. Ini adalah Benford. Hasilnya kemudian dijumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Apa yang rumus? Cek dulu.
Hasilnya totalnya berapa ya? Beda ya? Oh, keliru ya ini. 30 ya. Keliru ya ini. Ya, yang ini benar nggak ya? 4, ini saya kasihkan 100 dulu. 4 yang kuadrat benar nggak ya? 4,683 ini. 46837 sama nggak? Terus yang dibagi E-nya yang keliru ya ini. Ini harusnya berapa? 16. Oke. Oke. Yang ini dibagi E. Ini. Hasilnya ini ya. Hasilnya 0,6 ya. Ini ya. Sama ya. Oke, hasilnya 0,6. Ini yang penting. Nah, ini penting. Nah, ini chi-square-nya di sini 0,06. 0,6 atau berapa di situ? Sama ya. 0,6. Nah, kemudian Anda mencari tabel chi-square. Tabel chi-square. Kita lihat tabel chi-square itu kita cari aja di Pak Wahyu, di saya hasilnya 0,006, Pak. Ini yang nggak apa-apa ya. ekspektasinya. Karena di saya ini tak kalikan 100 Pak, ini tak kalikan 100 Pak. Sebenarnya sama aja nih. Kalau tidak dikalikan 100 berarti sama 0,006 ya, Pak? Sama. Kalau kalau tidak dikalikan 100 ya sama. Oh ya, oke, Pak. Terima kasih, Pak Tapi Wahyu. nanti kalau di penghitung tabel chi-square itu nanti akan 0,005 itu kurang pas ya, karena di sini nanti prosentase ini harusnya dikalikan 100 dulu supaya nanti ketika kita menghitung membandingkan dengan tabel chi-square itu nanti kelihatan lebih bagus, lebih
datanya lebih 0,6 gitu loh, tidak 0,006 gitu. Nah, kemudian berikutnya kita ingin membandingkan dengan tabel chi-square. Tabel chi-square. Tulis saja tabel, kita cari di apa Google tabel chi-square ya. Chi-square ini ya, tabel chi-square. Nah, ini tabel chi-square ya. Kita ada di mana nih kalau kita tabel chi-square itu kita pakai digitnya berapa? Digitnya 9 ya. Berarti derajat ya, derajatnya di sini adalah apa? Dikurangi 1 berarti 8. Berarti kita pakai yang di sini 8. Nah, ini kita tentukannya di sini. Karena kita menggunakan data apa urutannya itu 9 ya, derajat itu ya. Itu kita kurangi 1 jadi 8. Nah, 0,6 itu kalau di sini kan 6 ya. Itu artinya di bawah ini semua ya. Artinya bahwa taraf signifikansinya itu untuk 50% itu ya memenuhi, untuk 30% memenuhi, untuk 20% sampai untuk 1% itu memenuhi. Karena di bawah 7, di bawah 9, di bawah 11, di bawah 13, di bawah 15, dan di bawah 20. Artinya signifikan pada semua alfa. Artinya apa? Artinya bahwa tabel, artinya perbedaan antara observasi dengan ekspektasi itu tidak ada perbedaan signifikan. Tidak ada perbedaan signifikan. Jadi kesimpulannya itu. Kenapa? Karena semua total dari chi-square itu kan 6. Itu ada di bawah di sini. Kalau ada di atas di sini berarti ada perbedaan signifikan. Tapi karena ini ada di bawah angka 20, 15, 13 itu ada di bawah ini semua berarti tidak ada perbedaan signifikan. Kesimpulannya itu artinya apa? Artinya bahwa jumlah populasi setiap negara itu tidak ada perbedaan signifikan dengan Benford Law. Nah ini. Chi-square dihitung kalau lebih kecil dibandingkan dengan angka chi-square, maka perbedaannya itu tidak signifikan. Nah, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini kesimpulannya. Terakhir ini, kalau pakai Nigrini, ya ini ya, kalau pakai Nigrini, tadi chi-square-nya berapa tadi? 0,06 di sini ya, acceptable conformity. Jadi kalau close conformity itu apa sesuai banget, sangat sesuai. Tapi kalau di sini kita apa? Ya sesuai. Kalau di sini belum sesuai. Kalau yang paling nomor 4 non conformity berarti sangat tidak sesuai. Yang kita temukan berarti di sini ya. Berarti acceptable conformity sesuai, tidak, sangat tidak sesuai, bukan itu. Sangat, kita tidak masuk di close conformity tapi acceptable conformity.
Nah, termasuk temuan-temuan nanti, data-data nanti itu Anda bandingkan nanti itu ya, pakai datanya apa, pakai apa temuannya Negrini, apakah angka-angka misalkan transaksi itu apakah close conformity sangat sesuai dengan Benford, acceptable conformity sesuai dengan Benford, marginal atau non conformity sangat tidak sesuai. Nah, pas banget ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sangat bisa. Saya membuat kasus ini. Saya punya data ini, data transaksi ya. Kebetulan saya salah satu tim investigasi ini ada transaksi. Kemudian saya masukkan di sini. Saya investigasi. Apakah ada kesulitan tidak? Ini termasuk salah satu audit investigasi saya. Transaksinya layak enggak? Apakah kasir atau bendara melakukan perbuatan manipulasi tidak? 3 Januari 2022 dia mencatat adanya 181.000 sampai terakhir 30 November dia mencatat 20 juta. Tak cek. Apakah ada dia melakukan manipulasi pencatatan? Hasil datanya ini. Ada yang bolong-bolong ya di sini. Sama ya. Oke, itu di kehidupan sehari-hari bisa, tapi selalu datanya harus big ya, big data. Itu normal masyarakat bulannya itu 50 juta ada dalam sakit. Teknologi kita naik, ada pendidikan. Ini kan otomatis ada pengenalan data di dalam. Ini apa saja yang akan mengadakan yang manipulasi dan mengadakan yang disini dibuatkan demo. Ya. Kayak desainer asal itu nanti datanya harus gede dan itu mencermatinya per pelanggan atau semua pelanggan. Semua pelanggan dan training tahun karena itu dari lokal dan komparasinya lokalitas atau penjualan dia normal otomatis training tahun Bisa. Semua pelanggan. Asal itu tadi memenuhi kaidah Benford bahwa digit 1 sampai 9 itu apa bebas, terdistribusi bebas. Jadi tidak boleh misalkan penjualan maksimal 500. Nah, itu kan angka 678 kan nggak bisa. Nggak bisa masuk. Iya. Kayak misalkan ini jumlah apa kita di kelas ini itu kan akhirnya kita bisa tahu misalkan umur kita umurnya kan ada yang di atas 30 40 50 tapi di 10 itu enggak ada 20 mungkin ada ya tapi yang 70 80 90 enggak ada itu enggak bisa karena tidak terdivisi semua di angka 1 sampai 9
Itu Binford itu kelemahannya di situ. Jadi angka 1, digit 1 sampai digit 9 itu harus terpenuhi, harus bisa semua. Semua digit harus masuk semua. Ya. Dan secara usia itu kan mau jualan permainan itu, Nah, itu bisa. Bisa. tapi ada batasan. Ada batasannya. Itu yang di Binford nggak boleh. Kalau ada aku kan yang proses itu ada. Asal digitnya 1, angka pertama 1 sampai 9 itu harus muncul terus. Ada nggak? Pertamanya Harus 1 sampai 9 muncul nggak? itu Nggak masalah kan 1. 90 kan masuk karena 9 ada. Nggak apa-apa kan? Yang penting kan di sini dia ada. Karena kan kalau orang manipulasi itu kan dia akan membuat yang tidak normal. ya. Ya, itu. Bisa harusnya. Itu nanti kan harusnya ketika saya import harusnya nanti saya hubungkan saya dengan Ya. saya mana yang manipulasi kan saya ambil Ya. untuk dia maksudnya sampling saya di lapangan kan seperti itu. Tapi kalau apa real itu jangan pakai kalau itu jadi analis internal perusahaan itu oke aja pakai ini Binford ini ya. Tapi ketika dalam legal kayak audit investigasi itu harus pakai signifikan karena harus banget seperti tadi di sini ya. Ini maaf ini ya. Sebenarnya ada kasus ini. Nah, ini ada kasus sebenarnya. Ya. Tapi ketika kita uji pakai chi-square itu hasilnya tidak ada perbedaan signifikan. 13,5 angkanya. 13,5 itu ada di sini. Nah, ini. Masih signifikansinya itu masih 10%. Ya, masih 10%. Tapi kalau pakai signifikansinya 50%, dia ada di bawahnya ya ini ya. Dia kena gitu. Secara umum 50%, saya yakin 50% kemungkinan dia melakukan manipulasi. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi 10% gimana? Nah, kan berarti kan sangat detail. 10% dia 13,5. Oh masih. Berarti saya yakin 10% dia melakukan manipulasi. Masuk lagi di 5%. Sudah di atas 15. Berarti secara 5% dia tidak melakukan manipulasi. 5%-nya. Tingkat keyakinannya. Ya. Rambu-rambu. Makanya salah satu deteksinya ini. Oh, di sini ada kemungkinan ini terjadi. Nah, kita mau pakai tingkat signifikan keyakinannya berapa? Ini cara mendeteksi. Dan ini digunakan kan itu Binford ini kan dipakai. Kalau pegawai KPK ya awalnya pakai ini dulu. Ya. Nah itu rahasia kadang-kadang dia punya anu ya. Iya. Kalau KPK dia sudah pakai klasifikasi dia. Oh kalau politikus atau gubernur atau bupati itu klasifikasinya kan dia tandanya harus pakai faktor A, B, C, D, E misalkan. Misalkan
faktor partai, partai. Berapa persen untuk faktor partai atau kemudian faktor apa lagi? Ya, ya. Daerah itu dia ada faktornya. Oh, daerah Jogja, Klaten, wah, Klaten tinggi kan. Karena mumet, Klaten itu mumet itu. Benar-benar. Saya partai. Nah, karena teman saya yang dosen UAD diminta untuk jadi tim rekrutmen desa, aparatur desa di Klaten, dia mumet. Kalau sudah dari begini habis itu banyak sekali. Iya, ya. Oke, seperti itu ya. Bisa kita pakai ini awal saja untuk bentuk. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh, bisa. Tapi nanti saya diingatkan ya. Kadang-kadang saya lupa ya. Oke, nanti saya share atau habis ini saya share. Oke, ada yang lainnya? Kalau tidak, kita pekan depan kan tanggal 6 ya. Apakah kita masih kuliah atau sudah out? Kalau kuliah online, kata ya pengelola itu online. Online semua. Ya. Kalau online gampang, tinggal latihan sana data saya tak kasih lagi. Ya tugas online itu tugas saja. Oke ya, minggu depan ya pekan depan Sabtu kita masih kuliah terakhir sebelum Lebaran tapi online semua, online semua. Kecuali Mas siapa? Dia akan mendampingi saya di kelas ini. Kan kasihan tidak pulang aja. Oke, cukup ya kita akhiri pertemuan pada siang hari ini bagi mahasiswa teman-teman yang online maupun offline. Dan marilah kita tutup dengan baca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share dulu.